Shalom jemaat sekalian, welcome to Beyond Church. Senang sekali kita bisa beribadah bersama. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat di Roma 5 ayat 8 sampai 11. Nanti saya akan bacakan ayat 8, saudara selanjutnya, dan nanti di ayat yang ke-11 kita bacakan bersama-sama ya. Roma 5 ayat 8 sampai 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya bersama. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Hari ini kita mau memuji Tuhan kita Sang Penebus yang rela mati bagi kita, menebus hidup kita dari dosa. Amin. Terpesona merenungkan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang bulu angkasa, tanda kebesaranmu di dunia. Sama-sama angkat suaramu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita ingat kasih-Nya yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal bagi kita. Katakan, mari semua ingat akan kasih-Nya hingga mengirim putra tunggalnya. Yesus mati, Yesus mati. Besaran-Mu, ajaib Tuhan. Yes. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. suaramu. Saat Kristus akan datang kembali, Sukacita kita amatlah besar. Amin. Terkabullah semua yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Sama-sama kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Oh, ajaib Engkau Tuhan. Amin. Sungguh ajaib. Yes, ajaib Tuhan. Jemaat sendiri pujikan, kami memuji. Kami memuji-Mu Tuhan. Yes. ajaib Tuhan. Sama-sama yuk. Kami
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Saudara, biar lagu yang akan kita pujikan membawa kita kembali memandang kepada Kristus yang indah. Amin. Sama-sama yuk kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pujikan. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Hey! Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Powerful, powerful, so powerful, your glory fills the sky. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awaits my heart to sing. Katakan, how marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Katakan, beautiful one, beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Kau sungguh indah Tuhan, kasih-Mu indah Tuhan. Amin. Dengan penuh ucapan syukur katakan, you open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Sekali lagi katakan, you open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Oh, hey! Beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one, yes Lord. Beautiful one my soul must sing. Amen. Yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan dan kekuatan Injil Kristus. Pada minggu ke-18 pembacaan Katekismus Reformasi ini, seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara Jemaat sekalian membacakan jawaban beserta dengan ayat dasarnya. Mengapa Kristus, Sang Penebus, harus mati? Karenalah menetapkan dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan suatu umat bagi dirinya sendiri. Dan karena kematian adalah hukuman atas dosa, maka Kristus rela mati menggantikan kita untuk membebaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa dan membawa kita kembali kepada Allah.
Melalui karya penebusannya yang menggantikan kita, hanya Dia yang menebus kita dari hukuman kekal dan memberi kita pengampunan dosa, kebenaran, dan kehidupan kekal. Berikut adalah ayat dasar dari jawaban tersebut, Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Silakan Bapak Ibu duduk. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa Yesus Kristus, manusia yang sempurna itu, harus mati di kayu salib dengan cara yang mengenaskan? Atau kalau Allah itu memang maha kuasa, mengapa tidak Dia menghapuskan dosa kita sekejap, lalu Yesus bisa naik langsung ke surga tanpa harus melalui segala penderitaan di salib? Izinkan saya untuk memberikan analogi ini. Katakanlah saya sekarang sedang mencicil pinjaman ke bank atas kepemilikan rumah saya atau KPR. Jika suatu saat karena suatu alasan saya gagal membayar cicilan tersebut, apa yang akan terjadi? Wah, saya pasti kena denda, surat teguran, bahkan rumah saya akhirnya bisa disita. Apakah saya bisa meminta pihak bank untuk menganulir semua pinjaman saya? Sampai saya memohon-mohon, menangis gulung-gulung kepada pihak bank. Saya yakin pinjaman saya tidak akan bisa dihapuskan begitu saja. Bukankah begitu? Pasti ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Dan konsekuensi itu pasti lebih berat daripada hutang yang awalnya saya pinjam. Saudara-saudara, kita semua telah berhutang. Bukan kepada bank, tetapi kepada Allah pencipta kita melalui keberdosaan kita. Dan konsekuensi dari keberdosaan kita itu adalah maut atau keterpisahan kekal dari Allah. Allah kita adalah Allah yang maha adil sekaligus maha kasih. Dia maha adil. Dia tidak dapat mengabaikan hutang dosa kita. Tetapi di satu sisi, Dia juga adalah Allah yang maha kasih. Dia tidak dapat mengabaikan ketidakmampuan kita untuk membayar hutang tersebut. Penghukuman seharusnya dijatuhkan kepada kita semua tanpa terkecuali karena natur kemahadilan Allah ini. Namun, karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, sehingga Tuhan Yesus sendirilah yang harus menggantikan kita menjalani penghukuman dan membayar hutang dosa itu. Sangatlah penting bagi Yesus yang sempurna untuk menggantikan kita, karena hanya pengorbanan yang sempurna itulah yang dapat menebus dosa kita. Rekonsiliasi hubungan antara Allah dengan kita tidak dapat terjadi tanpa kematian Kristus di kayu salib. Jadi, mengapa penebus harus mati? Ya, karena itu adalah satu-satunya jalan agar saya dan Anda semua bisa hidup. Dengan menyadari hal ini, apakah kita masih mau berkubang dalam lubang dosa yang sama? Atau kita mau bertobat dari dosa itu dan memberikan hidup kita kepada kepada Allah yang sudah menebus hidup kita? Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan doa pertobatan. Kita sering lupa akan keseriusan dosa kita dan betapa berharganya pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami lupa dengan keseriusan dosa kami. Mampukan kami Tuhan untuk menyadari bahwa karya penebusan-Mu itu adalah karya yang luar biasa dan sempurna untuk kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau Allah yang maha tinggi mau menjadi manusia serupa dengan kami. Dan pengorbanan-Mu itu telah membawa kami untuk kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kami mau kembali merenungkan karya penebusan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami. Salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Angkat suaramu. Kan ku kasihi terus salibnya sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya sampai ku tukarkan mahkota. Ya Tuhan, mari kita pujikan. Salibnya dihina, salibnya dihina, ditolak dunia, namun bagiku mulia suci. Ya Tuhan, karena domba Allah yang tinggalkan sorga, mati atasnya di Kalvari. Kan ku kasihi, kan ku kasihi terus salibnya sampai ku tinggalkan yang fana. Ya Tuhan, akan ku pegang terus salibnya sampai ku tukarkan mahkota. Sekali lagi katakan, kan ku kasihi terus, kan ku kasihi terus salibnya sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya sampai ku tukarkan mahkota. Mari jemaat, sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita atas pengorbanannya. Ambil momen ini untuk kita mensyukuri pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kematian yang membawa hidup bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Sama-sama pujikan. Salibnya
bersyukur Tuhan untuk karya salib. Dosa kami dihapuskan oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Karya salib-Mu sungguh mulia bagi kami Tuhan. Kami memiliki kehidupan, kami memiliki hidup oleh karena kematian-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat kita pujikan. Besar mulia kasih-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebus. Jemaat sendiri pujikan. Karena menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi kita pujikan. Besar kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Di dalam-Mu kami memiliki pengharapan Tuhan. Ya, dalam kesesakan, akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan benar. Katakan, pujikan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Sekali lagi kita mau katakan, Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang termulia, Engkau Allah yang terbesar Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, Engkau telah menyelesaikan keseriusan dosa kami Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup kami dengan sukacita yang besar dari-Mu Tuhan. Kita menjalani hidup kami dengan kelegaan karena kita tidak lagi dibelenggu oleh kutuk, tidak lagi dibelenggu oleh dosa Tuhan. Tapi Engkau telah membebaskan kami.
Dan yang lebih indah adalah Tuhan, oleh karena kematian, hubungan kami yang dulunya terpisah dengan Allah telah Engkau perdamaikan Tuhan. Dan kami bisa dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh momen yang indah Tuhan saat kami bisa kembali mengingat akan karya salib-Mu, penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Kami mau melanjutkan ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau boleh pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan melalui gereja ini. Roh Kudus, melalui persembahan ini, tolong ingatkan kami, supaya kami tidak mengikatkan hati kami kepada mamon, tetapi kami boleh fokus terhadap Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hi Church, Maria Eleonora is here, and this is Gibeon Weekly News. Melalui kenaikan Yesus ke surga, Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, supaya kita memiliki keintiman yang tak terpisahkan. Join us dalam ibadah online kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024 melalui YouTube Gibeon Church Surabaya. Ibadah dimulai pukul 8 pagi. Kami juga menyediakan ibadah online kids di YouTube Gibeon Next Gen. Dan untuk teman-teman youth, kalian dapat bergabung juga dalam ibadah umum. Gunakan waktu ini untuk berkumpul dan beribadah bersama dengan keluarga Anda. Seperti yang telah disampaikan minggu lalu, bahwa Gibeon Church akan mengadakan penyerahan anak pada tanggal 15 Mei 2024. Untuk parents yang akan mengikuti penyerahan anak, segera lakukan pendaftaran melalui link berikut atau kunjungi www.gibeon.church. Pendaftaran akan ditutup hari ini. Bila Anda memiliki pertanyaan, kunjungi Connect Booth saat pulang nanti. Bergabunglah dengan kami dalam ibadah Minggu 12 Mei 2024. Dalam ibadah minggu depan, kita akan melakukan perjamuan kudus dan memuji Tuhan dengan format acoustic worship. Pastikan Anda tidak datang sendiri, so don't forget to pray, share, and invite. Kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendukung proses pembangunan dan renovasi gedung gereja Gibeon Church yang sedang berlangsung. For your information, dana yang terkumpul adalah sejumlah yang tertulis di layar ini. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berdonasi. Anda dapat melakukannya dengan cara scan QR Code pada kartu di kursi Anda atau melalui nomor rekening Building Fund di layar ini. Atau Anda juga dapat memberi melalui mesin edisi di Giving Booth lantai basement setelah ibadah ini. That's all for today. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan khotbah Credo Rasuli minggu keempat. Please welcome our lead pastor, Pastor Michael Christian, dan selamat mendengarkan khotbah.
Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk pengumuman yang luar biasa. Amin saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang online live streaming kami mengucapkan selamat datang. Welcome, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya juga mau mengingatkan bagi saudara semua, kalau hari Kamis ini kita akan mengadakan online ya saudara ya, bukan onsite. Jadi kita akan mengadakan kenaikan Yesus ke surga secara online. Dan saudara, saya udah beberapa minggu ini nggak di sini ya saudara ya. Since I came in this morning, sejak saya masuk di sini, saya truly enjoy dari usher, multimedia. I was worshiping back there. Saya mau apresiasi semua volunteer yang luar biasa ini. Kita sama-sama berikan mereka apresiasi saudara, dilayani tiap minggu. Man, I'm just so glad I'm blessed to be in among of you. Saya sangat diberkati bisa ada di sini lagi bersama-sama dengan saudara. Dan saya mengucap syukur, terima kasih untuk semua teman-teman volunteer yang melakukan yang terbaik untuk melayani kita semua. Nah, hari ini kita ada dalam khotbah berseri kembali minggu yang ketiga kalau saudara ya. Credo Rasuli, minggu yang keempat saudara ya. Credo Rasuli, dan hari ini khotbah saya akan berjudul, yaitu kita masuk ke butir yang ketiga, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, mungkin saudara bertanya sekali lagi, kalau saudara tidak sadar apa itu Credo Rasuli. Credo Rasuli kita bicara bahwa ini adalah sebuah creed. Creed itu adalah bahasa Inggrisnya aku percaya. Ini digunakan sebagai pernyataan iman. Kalau misalnya orang Kristen itu seperti kalimat syahadat Kristen. Dan bukan hanya satu denominasi saudara, tapi ini seluruh gereja yang mengaku dirinya Kristen. Dan ini merupakan ringkasan pokok iman Kristen yang formal dan universal bagi semua gereja Kristen. Dan kenapa kok kita mengkhotbahkan ini? Apakah Credo Rasuli adalah firman Allah? Credo Rasuli cerminan firman Allah. Tidak memiliki otoritas dalam dirinya sendiri, tetapi mencerminkan terang firman Allah yang hidup. Dan mengapa kita membahas dan membicarakannya? Karena yang pertama, saudara, untuk memperbaiki pengertian yang salah, meluruskan penyimpangan. Kemudian yang kedua, membangun dan membentuk spiritualitas orang Kristen. Ada 3 hal yang kita mau tuju, yaitu keseimbangan pandangan, kejelasan pengertian, dan memberikan nasihat. Dan kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli sebagai permulaan dari khotbah ini. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dan ayat nas kita hari ini adalah Yohanes 1 ayat 14. Hanya satu ayat saja. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Dan poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah apa makna firman, yaitu bahasa aslinya logos yang lebih dalam. Firman bukan cuma hanya firman yang kita biasanya dengar, tetapi logos itu apa, arti yang lebih dalam. Kemudian yang kedua, arti logos menjadi manusia. Kemudian yang ketiga, apa hubungannya dan apa implikasinya bagi cara pandang kita di zaman modern itu. Ya saudara ya, 3 hal ini. Dan kita akan membahas yang pertama, apa makna logos yang lebih dalam. Yang siap belajar katakan yes. Yes. Nah, kalau saudara perhatikan, tadi kita baca Yohanes 1 ayat 14. Dan kalau kita kembali ke Yohanes 1 ayat yang pertama, dikatakan pada mulanya adalah firman. Bahasa Inggrisnya adalah bahasa Yunaninya adalah logos. Katakan sama-sama logos. Logos. Firman logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 2-nya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, Yohanes di sini menggunakan istilah yang sangat kaya dengan makna, saudara.
Dan Rasul Yohanes menggunakan kata logos ini beberapa kali di perikop ini. Nah yang menarik saudara, saat Yohanes menggunakan kata logos, sekali lagi katakan logos, di masa itu kalau orang membicarakan logos, para pakar filosofi, para filsuf, orang-orang yang membicarakan tentang makna kehidupan, waktu bicara logos, mereka sedang bicara lebih dari sekedar firman. Logos memiliki arti yang unik dan spesifik. Apa itu menurut konteks pada zaman itu? Arti logos. Nah, of course firman adalah logos. Tapi logos kalau saudara mendengar kata-kata logika. Logika itu sebenarnya akar katanya adalah logos. Logos artinya alasan atau tujuan untuk ada. Reason for being. Purpose of being. Alasan atau tujuan dari suatu entitas untuk memiliki tujuan, ada maknanya. Jadi para filsuf saat bicara tentang logos, untuk konteks saat itu, logos itu ada kaitan erat dengan alasan suatu entitas itu eksis. Jadi begini saudara, poin 1A adalah begini, manusia tidak dapat hidup tanpa makna, alasan atau tujuan di balik eksistensinya. Semua itu ada tujuannya, semua ada alasannya di balik eksistensinya. Tuhan adalah Tuhan yang logik, logos, memiliki reason. Segala sesuatu ada bukan secara kebetulan, chance, no, atau random, acak, tidak. Semuanya ada tujuannya. Saudara lihat drum ini, saudara, drum ini ada tujuannya diciptakan. Drum ini tidak bisa dipakai untuk masak, nggak bisa, saudara. Kalau saudara duduk hari ini, duduk di kursi, saudara tahu tujuan kursi ini adalah untuk saudara duduki. Kursi ini tidak bisa dipakai untuk betulin rumah, untuk mukul-mukul sesuatu, nggak bisa, saudara. Karena kursi itu ada logosnya. Kalau saudara baca firman Tuhan di Amsal 16 ayat 4, ayo baca sama-sama yang 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk apa? Tujuannya masing-masing. Jadi ternyata semuanya itu ada tujuannya, termasuk hidup saudara dan saya. Nah saya ada sedikit ilustrasi saudara. Kalau saya tunjukkan kepada saudara, ini apa saudara? Kalkulator saudara. Kalkulator gunanya apa? Untuk menghitung, berhitung segala sesuatu yang berurusan dengan ilmu matematika. Nah coba saya pakai ini. Kalau saya pakai kalkulator ini untuk ganti TV channel, mau sampai kiamat juga nggak ganti saudara TV channelnya saudara. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan logosnya. Tidak sesuai dengan alasan kenapa barang ini diciptakan. Ini tidak sesuai, maka apa yang terjadi? Waktu saudara berusaha melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan desain, akan terjadi kefrustrasian. Frustrasi saudara. Ya apa cara nih ganti TV channel pakai ini? Gak bisa saudara. Saudara coba mengketik pakai ini, dikonekkan dengan laptop saudara, komputer saudara, gak bisa. Kenapa? Ini gak ada hubungannya dengan komputer. Ini komputer itu sendiri untuk berhitung. Itulah sebabnya ada kefrustrasian. Nah, kalau saya bisa simpulkan, jika suatu entitas tidak digunakan sesuai dengan tujuan eksistensinya, maka akan muncul apa? Kefrustrasian. Akan muncul kegagalan. Bahkan kehancuran dan kerusakan. Saya kasih contoh. Kalau ada paku yang perlu dipalu, tetapi saudara nggak punya palu, saudara ambil kalkulator untuk malu paku itu. Apa yang terjadi dengan kalkulator ini? Rusak. Ini nggak kuat begitu kena paku dari besi, paku dari stainless steel. Saudara ginikan, ini hancur berkeping-keping. Maka ada kehancuran dan kerusakan. Nah, kalau kita lihat, kenapa hidup saudara dan saya sering mengalami kefrustrasian? Kenapa hidup manusia sering mengalami kehampaan, kegagalan, bahkan mengalami kerusakan dan kehancuran? Karena banyak dari kita menjalani kehidupan tanpa memahami logos dari kehidupan itu. Kita nggak sadar hidup ini untuk apa? Apa logos saudara? Apa alasan saudara untuk hidup? Untuk apa saudara kerja? Untuk apa saudara nikah? Untuk apa saudara punya anak, berkeluarga? Apa alasan utama tujuan hidup kita? Kalau kita tidak tahu itu, maka hidup kita akan kacau. Hidup kita akan frustrasi. Hidup kita akan kosong, gagal, bahkan bisa rusak atau hancur. Kita tidak bisa hidup tanpa mengenal logos kita.
Apa itu logos kita? Kita perlu find out. Jadi begini saudara, 1B, jika manusia tidak hidup sesuai dengan tujuan mengapa manusia itu diciptakan, maka kehampaan, kegagalan, bahkan kehancuran menjadi konsekuensi logisnya. Nah, pada zaman itu Plato dan Aristoteles memiliki pendapat masing-masing. Di zaman itu waktu Yohanes menulis ayat ini ada suatu kebingungan dan keputusasaan. Apa benar ada logos untuk kehidupan ini? Ada begitu banyak proposisi. Manusia diciptakan, contohnya proposisi apa? Untuk kemuliaan kerajaan. Jadi mereka hidup untuk kaisarnya, mereka hidup untuk rajanya. Manusia diciptakan untuk politik, mereka mensumbangsikan, mendedikasikan hidupnya untuk kekuatan politik, untuk bangsanya. Kalau saudara pergi ke Italia, saudara bisa melihat bekas-bekas zaman Renaissance. Ya, manusia hidup untuk art, untuk science, ya, seni budaya. Namun segala sesuatu itu kalau saudara perhatikan, itu Michelangelo, Leonardo da Vinci, orang-orang yang Galileo itu mendedikasikan dirinya untuk all these things. Tetapi segala sesuatu pada akhirnya membawa pada kehampaan, kegagalan, bahkan kehancuran. Karena apa? Ada perang, ada penindasan, ada eksploitasi. Mereka merasa bahwa logos yang mereka cari-cari itu tidak ditemukan. Karena ada banyak kehancuran, kegagalan, banyak keputusasaan. Jadi saudara, di abad-abad pertama banyak paham baru yang memberikan proposisi. Jangan-jangan logos itu tidak ada. Tujuan itu tidak ada. Jangan-jangan. Paham-paham itu zaman kitab Yohanes ditulis ada paham baru yang mengajarkan logos itu nggak ada. Tujuan untuk sesuatu terus untuk hidup kita nggak ada. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Hiduplah untuk kenikmatanmu. Hiduplah untuk kesenanganmu. Makanya kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 17, waktu Rasul Paulus berbicara di Mars Hill, di Areopagus, untuk ketemu sama para filsuf, mereka ketemu sama orang-orang Epikurus. Epikurus itu bukan badannya kurus ya saudara ya, tapi Epikuros ya, Epicurean di Kisah Para Rasul. Mereka adalah orang-orang yang mencetuskan paham hedonisme. Udah gak ada logos. Kamu punya duit pakein untuk dirimu sendiri. Nggak usah kamu dedikasikan untuk sesuatu yang mulia. Udah nggak usah. Pakailah untuk hidupmu sendiri. Logos itu nggak ada. Makanya ada kerusakan moral, ada kebobrokan standar moral di dalam norma-norma masyarakat Romawi zaman itu. Ada kebingungan standar moral. Karena pada saat itu mereka tidak lagi mengakui adanya alasan dan tujuan dari kehidupan. Mereka tidak mengakui adanya standar moral. Mereka nggak mengakui logos. Dan di tengah-tengah itu, perhatikan saudara, ini penting sekali. Di tengah-tengah kekacauan itu, Yohanes mengatakan sesuatu. Guys, salah, jangan hidup seperti itu. Ada kabar baik, ada sesuatu yang indah. Apa itu kabar baiknya? Kabar baiknya di ayat 14. Logos itu, yang kita pikir kita dedikasikan sesuatu untuk sesuatu yang abstrak itu. Firman itu, logos itu, alasan itu, menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini penting saudara. Nah kita masuk ke dalam poin yang kedua. Apa maksudnya logos itu menjadi manusia? Jadi Yohanes berkata, pada mulanya adalah logos. Ada alasan dan tujuan hidup. Hidup bukan untuk kesia-siaan guys. Ada suatu tujuan yang indah dalam kehidupan. Kehidupan itu ada maknanya. Ada arti dalam kehidupan. Kehidupan itu ada maknanya. Katakan sama-sama, kehidupan ada maknanya. Kehidupan ada maknanya. Nah, yang kedua, logos itu, sang logos, sang tujuan, sang arti itu jadi manusia. Nah, proposisi apa yang Rasul Yohanes sedang sampaikan di tengah-tengah dunia yang saat itu mengalami kebingungan? And by the way, kebingungan itu terjadi juga sekarang. Apa proposisinya? 2A, saudara. Logos bukan hanya prinsip abstrak atau suatu ideologi atau idealisme. Saya mau ngajak saudara berpikir pagi hari ini. Namun harus menjadi sesuatu yang nyata atau khusus. Sesuatu yang real. Logos itu harus menjadi sesuatu yang real. Logos itu menjadi manusia. Ya kita pasti berpikir gini, Tuhan jadi manusia. Benar. Namun sebenarnya pada saat itu ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Yang kita akan eksplorasi pagi hari ini.
Nah, gini saudara. Hal nyata apa yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes adalah ini saudara. Saya, kalau saudara dengar khotbah-khotbah teman-teman di Grace Loan Ministry, Pak Yakob Tri, saya, Pak Samuel Sugiharto, Pak Bejoli, kita selalu menyebut manusia ini punya dua macam masalah. Yang pertama adalah masalah fundamental. Masalah apa saudara? Fundamental. Apa itu? Manusia selalu harus menghadapi tiga hal fundamental. Apa itu? Kejahatan, penderitaan, dan kematian. Mungkin saudara bilang, saudara mungkin baru di Gibeon, manusia itu pada dasarnya baik. Oh ya, saya mau tanya, tadi saudara waktu ke sini kunci rumah nggak? Tadi waktu saudara masuk ke sini, mobilmu kamu kunci nggak? Kunci kan? Kenapa? Ya karena kita nggak mau dong rumah kita dicuri, atau mobil kita dicuri, ada barang di mobil dicuri. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu nggak baik. Kalau ada sesuatu tidak bertuan, pasti dimasukkan kantong, pasti sudah. Ya, sudah. Karena itu adalah keadaan hidup manusia. Kejahatan. Kita baik-baik, tapi kejahatan datang tanpa diundang. Betul atau tidak? Kita sudah baik-baik, berusaha tertib. Orang jahat sama kita. Orang jahati kita. Kita sudah nyaman-nyaman, ada bencana alam. Apa yang terjadi? Kejahatan, penderitaan. Dan kita semua tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tiba-tiba berangkat bisa saja, kapan saja. Ada kematian. Jadi ini adalah masalah fundamental. Masalah apa adalah? Fundamental. Tetapi bukan hanya itu. Ya, kalau saudara saat ini punya telepon, smartphone, internet, saudara punya gaji, itu saudara sudah cukup makmur lah. Jadi apa yang terjadi? Ada masalah yang lebih besar. Namanya pergumulan eksistensial. Pergumulan apa saudara? Eksistensial. Jadi saudara kalau ditanyain, apa sih masalah manusia? Dua hal. Yaitu masalah fundamental dan kedua, pergumulan eksistensial. Jadi saudara bisa jawab. Pergumulan eksistensial itu apa sih? Dihargai. Cari makna. Aku ini kerja ini untuk apa sih? Aku pulang saudara ya, kalau misalnya pergi kerja gitu ya saudara, hari yang paling berbahagia itu adalah hari Jumat malam itu. Kenapa? Karena besok Sabtu, yes. Dan hari yang paling sedih itu nanti malam. Kenapa saudara? Besok Senin, kerja mana? Lah saudara lihat, kerja meskipun saudara dapat duit, tapi kalau saudara tidak tahu masalah eksistensial, lu kerja ngapain? Kerja itu logosnya ngapain? Nah, mulai nangkep saudara. Susah-susah cari duit ini ngapain sih? Beli apa? Beli ini untuk apa sih? Kita berusaha untuk mendapatkan makna. Kamu berusaha cari makna. Kamu ngumpulin uang untuk nikah. Nikah sama siapa masih belum tahu. Tapi kamu pengen nikah gitu saudara. Karena kamu akan berpikir, oh nanti aku kalau nikah, aku punya keluarga. Bahagia, ada cinta yang aku sampaikan dan aku juga bisa menerima cinta itu. Akhirnya apa? Ini adalah pergumulan eksistensial. Nah, perhatikan saudara. Untuk supaya manusia menemukan makna eksistensialnya dalam kehidupan. Bahwa dia berharga. Hidupku beralasan. I matter. Hidupku memiliki logos. My life counts. Kita perlu mengkaitkan diri kita kepada suatu cerita. Suatu narasi yang lebih besar. Saudara. Gak bisa kita hidup untuk diri kita sendiri. Nah, saya kasih contoh. Masih banyak muka-muka bingung. Gak apa-apa. We'll see. Seorang filsuf dari Skotlandia, profesor lulusan Oxford, dia profesor di Notre Dame, dalam bukunya yang ditulis After Virtue, dia berkata begini, ini kita bisa pelajari bagaimana bahwa orang-orang zaman dulu itu mengaitkan dirinya sama cerita yang lebih besar. Begini, orang zaman dulu tidak mengajarkan nilai kebaikan kepada generasi berikutnya dengan memberikan seperangkat peraturan. Namun mereka cerita tentang kisah kepahlawanan leluhur mereka. Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang mengajarkan persahabatan. Jadi mereka gak bilang, kamu jadi sahabat yang baik ya? Oke, sahabat yang baik. Gimana ya? Sama mereka diceritain tentang apa persahabatan yang mulia itu. Ada cerita-cerita. Cerita tentang kesetiaan, cerita tentang pengorbanan, cerita tentang komitmen, kejujuran, cerita tentang cinta. Bagaimana seseorang bisa berkorban demi cinta, kesetiaan, etika. Mereka mengajarkan nilai-nilai mulia melalui kisah-kisah hebat. Tentang cerita
untuk membuat suatu prinsip, nilai, idealisme menjadi nyata. Saudara. Jadi saudara, saya kalau misalnya ngomong sama saudara, you are saved by faith, you are saved by grace through faith. Saudara dibenarkan, justification melalui kasih karunia Allah. Dan kita terima oleh iman. Saudara dikasih tahu gitu. Oh oke. Ya. Ya. Itu cuma hanya sebuah konsep. Tapi saya kasih cerita. Kamu berdosa. Kamu di pengadilan. Kamu layak untuk dihukum. Sang hakim sudah memberikan vonis. Kamu mestinya dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Untuk menunjukkan keadilannya, sang hakim memang harus menghukum kamu. Tetapi ada orang yang menggantikan hukumanmu. Hukuman yang seharusnya kamu tanggung, tidak kamu tanggung. Tetapi orang lain yang menghukumnya. Sehingga kamu menerima belas kasihan. Kamu tidak jadi dihukum. Tetapi bukan hanya belas kasihan yang kamu terima. Tetapi kasih karunia kamu terima. Yaitu kamu dibebaskan. Dan kamu tahu siapa yang menggantikan kamu? Sang hakim itu sendiri. Tiba-tiba saudara mulai ngerti. Terbuka gara-gara cerita. Saudara bisa lihat, oh kayak gini kebenaran. Oh kayak gini kasih karunia. Oh kayak gini yang namanya belas kasihan. Jadi begini saudara, 2B. Manusia tidak dapat menemukan makna hidupnya melalui sesuatu yang abstrak atau prinsip moral saja. Namun manusia mengkaitkan dirinya secara konkret di dalam sebuah cerita nyata yang lebih besar. Saya jelaskan lebih lanjut. Seorang dari Columbia University namanya Andrew Del Banco. Seorang profesor yang mengajarkan sejarah Amerika dan humanities. Dia menulis buku Meditation of Hope. Dia bilang begini. Kita sering menggunakan cerita-cerita dan simbol budaya untuk mengobati kecurigaan melankolis kita akan hidup yang tidak bermakna di dunia. Ternyata setiap kita ini cari makna. Apa sih makna hidup ini? Apa sih? Apakah hidupku berharga? Apakah hidupku ini penting? Selalu cari itu. Nah, dia bilang gini, kita itu selalu cari cerita. Dia bilang gini, di dalam sejarah Amerika ada banyak cerita yang mengagumkan, kisah-kisah heroik dan mulia. Itu sangat menginspirasi dan menggugah hati kita untuk dapat beraspirasi. Aku ingin jadi seperti itu. Hidupku akan bermakna jika aku menjadi bagian dari cerita seperti itu. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan, kita ini suka sekali dan terobsesi dengan apa? Cerita, novel, sinetron, drama, film. Mengapa saudara? Karena cerita-cerita itu menginspirasi, menggugah hati kita. Itu membuat kita tuh, wah keren ya. Terus kita mulai berangan-angan. Coba aku punya bojo kayak gitu. Nah gitu saudara. Coba kalau aku punya cerita kisah cinta seperti itu. Saudara berangan-angan. Kalau aku punya keluarga seperti itu. Kalau aku bisa berdampak seperti itu. Wah luar biasa banget. Jadi hati kita tergugah dengan cerita-cerita itu. Saya kasih contoh ya. Kita ngomong-ngomong film sedikit ya, gak apa-apa ya. Kan di gereja gak apa-apa. Ngomong-ngomong film-film gitu ya saudara ya. Jangan dikira di gereja itu hanya rohani-rohani saja gitu ya. Kita tuh suka cerita kepahlawanan. Saya kasih contoh tuh di sebelah sini itu kalau saudara lihat tuh Tom Hanks itu. Saving Private Ryan, suatu cerita kepahlawanan di mana satu tim batalion rela berkorban untuk seseorang yang bernamanya Private Ryan. Private Ryan itu tinggal satu-satunya anak laki-laki dari keluarga itu. Anak lakinya ada beberapa, mati semua dalam perang. Dan ini tinggal satu suruh pulang. Tapi dia terjepit di medan perang di garis depan dan satu batalion itu dipanggil untuk menyelamatkan mereka di dalam keadaan perang dunia kedua. Wah, kepahlawanan, pengorbanan. Kalau sudah lihat yang sebelah sini itu, Avengers, sekelompok superhero yang bersatu dengan kekuatan supernya menyelamatkan bumi dan orang-orang yang tidak berdaya untuk tidak dihancurkan oleh musuh yang jahat dan ingin berkuasa. Kok mirip-mirip ya sama cerita Alkitab ya saudara? Ya, coba lihat. Ini adalah cerita-cerita yang ada di dalam dunia ini. Ada yang fiksi, ada yang beneran. Kalau saudara lihat yang beneran misalnya. Kita suka cerita pembebasan. Coba lihat saudara. Itu adalah Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan kesamaan hak civil right. Hak asasi manusia tidak peduli warna kulitnya. Berwarna kulit putih atau berwarna kulit hitam. I have a dream. Wah dia punya seperti itu saudara. Kalau saudara lihat Nelson Mandela yang menentang apartheid di Afrika Selatan yang terpecah secara rasial. Memperjuangkan hak asasi manusia.
Kalau yang Indonesia, saudara lihat di bawah itu, Pak Gus Dur. Wah, itu yang memperjuangkan hak asasi orang-orang minoritas. Wah, kita dengar cerita-cerita gitu, kita baca biografinya. Wow, keren banget, saudara. Kita suka cerita pengorbanan. Titanic, Gladiator, Band of Brothers. Titanic, I jump, you jump. Wah, kan gitu, saudara ya. Itu hal-hal seperti itu, saudara. Makanya kita suka cerita cinta, cinta yang tanpa syarat. Kalau saudara lihat Forrest Gump itu ya, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get, yang gitu ya. Tom Hanks bilang gitu. Tapi saudara lihat ada cerita cinta di mana Forrest itu sangat mencintai Jenny yang akhirnya mati karena HIV and AIDS tanpa syarat, ditungguin terus. Kalau saudara lihat di sebelah sini, Beauty and the Beast, orang yang buruk rupa dicintai oleh putri yang cantik. Coba perhatikan semua. Semua cerita-cerita kepahlawanan ini juga dimasukkan di dalam narasi budaya sehingga menggugah rakyat untuk rela berkorban bagi negaranya, jadi patriotik, melakukan hal-hal yang heroik. Cerita-cerita ini tentang pembebasan, pengorbanan itu masuk juga di dalam budaya yang chauvinis, diktator, sehingga orang-orang yang tertindas mulai bangkit untuk memperjuangkan apa? Kebebasan, kebahagiaan, menjadi liberal movement. Membuat orang rela berkorban demi kebebasan, liberty, justice, and the pursuit of happiness. Kalau saudara lihat cerita mengenai cinta tanpa syarat, juga masuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita bilang begini, aduh kalau aku punya unconditional love kayak gitu ya, aku pasti bahagia. Nanti aku nikah sama dia, kemudian kita akan naik kuda sama-sama ke sunset, live happily ever after. Nah itu kan pandangan kita semua. Makanya kalau saudara lihat apa pre-wed picture gitu ya, wedding picture, waduh kayaknya itu di promo gandengan, wah live happily ever after. Padahal 3 tahun kemudian cerai, begitu saudara ya. Jadi saudara lihat ya, apa yang terjadi? Coba kita lihat ya. Dan ini selalu menjadi dambaan hati kita. Kita kepingin hidup seperti itu. Makanya saudara nonton Netflix terus, kenapa? Karena saudara menggugah, itu menyenangkan, menjadi seperti candu. Tapi ada yang aneh. Andrew Del Banco bilang begini. Dia ngomong sesuatu yang mirip sama keadaan dari Rasul Yohanes waktu nulis di zaman itu. Karena beberapa alasan, seperti di masa lalu. Kapan masa lalu? Abad pertama. Semua cerita heroik mulai kehilangan kekuatannya. Di masa ini, pasca modern, narasi yang beredar adalah antitesis dari cerita-cerita seperti itu. Yang ada adalah, hiduplah untuk dirimu sendiri. Jalani kehidupan yang ingin kau jalani. Jangan biarkan siapapun memberitahu apa yang benar dan yang salah. Hidupi kebenaranmu sendiri. Kembali persis seperti 2000 tahun yang lalu, seperti golongan Epikurus. Ngapain berjuang? Ngapain berkorban? Ngapain jadi pahlawan? Ngapain berdampak? Udahlah. Gak ada namanya logos. Gak ada namanya tujuan. Ngapain cari cinta? Kita hidup hedon aja. Mau seks? One night stand. Gak usah nikah-nikahan. Kamu suka? Aku suka. Ayo. Itulah yang terjadi hari ini. Gak usah nikah. Hidup untuk apa yang menyenangkan bagimu. Itulah keadaan kita saat-saat ini. Namun pertanyaannya begini. Apakah hidup seperti ini bawa kepuasan? Bawa kebahagiaan? Ataukah justru kefrustrasian? Tidak cocok logosnya. Semua cerita narasi di dunia akhirnya gagal memberikan kepuasan. Bahkan justru membawa apa? Frustrasi. Bahkan kehampaan serta kehancuran di dalam kehidupan. Nah waktu kita baca ayat tadi, kalau kita frustrasi, kalau kita hampa, jangan-jangan hidup kita yang kita hidupi ini tidak sesuai dengan logosnya. Lah lantas apa jawaban dari semua ini? Dikatakan Yohanes 1:14, logos itu masih ada. Bahkan logos itu, firman itu jadi manusia. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Baca sama-sama, yaitu 1, 2, 3. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Selama ini kita semua cari makna, kita hidup dalam kecenderungan dosa.
selalu mengaitkan diri kita dengan narasi-narasi dan cerita-cerita yang ada. Kalau aku nikah sama dia, oh aku pasti bahagia. Oh kalau aku punya omset segini, oh man, I'm just gonna be so happy. Oh kalau aku beli rumah di sana, oh kalau aku sukses, kalau aku cuan, oh I will be so happy. Namun semua narasi-narasi itu membawa apa? Kehampaan, kekosongan, kefrustrasian. Namun waktu kita melihat firman, logos, sang makna, tujuan itu jadi manusia. Diam di antara kita, bukan hanya yang abstrak. Namun sekarang kita bisa lihat logos itu di dalam sebuah pribadi. Namanya siapa? Yesus Kristus. Kita bisa dengar, kita bisa melihat kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Apa artinya buat saudara? Nah ini kesimpulannya. Di dalam semua narasi yang menyentuh hati kita, semua mitos kuno, semua cerita, dan semua struktur budaya, semua dongeng yang menggugah hati kita, sebenarnya ada suatu dambaan di dalam hati yang kita cari-cari. Dan benang merahnya merujuk kepada cerita di atas segala cerita. Cerita siapa itu? Cerita Yesus Kristus, Sang Logos. Karena dialah penulis dari segalanya. Cerita Yesus bukan hanya salah satu dari cerita yang ada, dongeng-dongeng itu. Namun semua cerita yang ada di dunia itu menunjuk kepada cerita Yesus. Kalau ada cerita kepahlawanan, semua pahlawan yang ada di mitos dan legenda menjadi kenyataan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang rela cari saudara dan saya jadi hamba, masuk ke dalam sejarah. Kalau ada cerita pembebasan, cerita pengorbanan, cerita cinta yang begitu murni, indah dan tanpa syarat. Cinta yang rela berkorban. Biasanya kita temukan cerita cinta seperti itu di dalam fiksi, fantasi atau legenda. Cerita-cerita itu, logos itu 2000 tahun yang lalu menjelma, lahir, masuk ke dalam janin seorang perawan namanya Maria, lahir di kandang di kota yang terkecil namanya Bethlehem. Jadi anak tukang kayu, hidup tanpa dosa, tapi mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk cari saudara dan saya. Kenapa? Karena cinta yang luar biasa. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya adalah cerita di atas segala cerita. Amin, saudara. Nah, saudara, ada sebuah cerita nyata yang ditulis oleh C.S. Lewis. Dia menulis sebuah buku tentang pertobatannya, Surprised by Joy, by C.S. Lewis. By the way, ini tidak ada bahasa Indonesianya ya, saudara, bahasa Inggris. Terus kemudian di buku ini, saya membaca perikop chapter di mana C.S. Lewis itu menceritakan pertobatannya. By the way, C.S. Lewis itu adalah seorang ateis. Dia nggak percaya Tuhan, dia bilang bahwa dia percaya sains. Tapi dia bilang begini, setiap kali aku lihat film, setiap kali aku dengar dongeng, setiap kali aku dengar mitos, itu ada yang di sini itu ada yang bergelora. Dia bilang kalau Tuhan tidak ada, kalau makna hidup ini tidak ada, kenapa ya kok cerita-cerita yang indah, cerita-cerita yang kepahlawanan, pembebasan, cerita cinta itu membuat dia bergelora di sini. Terus dia bicara sama seseorang namanya J.R.R. Tolkien. Saudara tahu J.R.R. Tolkien itu yang menulis buku Lord of the Rings. Nah itu temenan mereka. Nah kemudian J.R.R. Tolkien ngomong gini, aku mau tanya sama kamu Lewis, kamu kenapa sih kok suka mendengar dongeng, mitos, kisah-kisah legenda, dan kisah-kisah itu membuat kamu bisa menitikkan air mata? Nah Lewis bilang gini, lah ya itu aku gak tahu. Ini bahasa Surabaya nih saudara ya. Ini versi saya ya, terjemahan bebas. Lah ya aku gak tahu. Pada dasarnya kan semua cerita-cerita itu bohong. Yang membuat kita merasa nyaman. Tapi pada dasarnya mitos dongeng itu kan gak benar. Tolkien bilang, coba perhatikan. Waktu kita dengarkan cerita seperti Sleeping Beauty. Penyihir yang jahat tapi kalah dengan cinta yang sejati. Peter Pan. Bahwa kita tidak diciptakan jadi tua.
tapi menjadi tulus seperti anak kecil, bahkan bisa terbang. Kalau kita baca Beauty and the Beast, bagaimana seseorang yang buruk rupa dicintai oleh seorang putri yang sangat cantik, cinta yang mengorbankan diri. Kalau saudara baca cerita-cerita ini, dia bilang, kalau kamu baca cerita-cerita ini, perang antara baik dan jahat, ada suatu cahaya yang bersinar, ada satu keindahan yang tinggi. Mantra jahat penyihir kalah dengan ciuman pangeran tampan. Kamu lihat gak? Louis berkata, iya aku tahu, tapi itu kan semua dongeng. Tolkien bilang begini, perhatikan saudara, ini penting sekali. Nanti saya akan masuk, apa hubungannya sama saudara. Tolkien berkata, no. Memang semua mitos itu adalah mitos, dongeng. Tapi kalau kita lihat cerita Yesus bukan mitos, ada fakta sejarahnya. Mitos itu memang gak ada dasarnya, sehingga kamu bisa tolak. Kamu hanya terima nilainya saja, kamu hanya dapat keindahan moralnya saja. Tapi ketika kita bicara tentang Yesus Kristus, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya, cerita Yesus bukan menunjuk kepada mitos atau dongeng-dongeng tadi. Namun semua mitos-mitos, semua legenda, semua dongeng-dongeng, nilai keindahan dongeng itu, semua sinar kepahlawanan dari cerita-cerita itu, seorang yang berkorban, itu bukan lagi mitos, bukan lagi dongeng, namun jadi kenyataan dan dibuktikan oleh fakta sejarah dan diberitakan oleh para rasul, bahkan sampai mereka memberitakannya rela mati jadi martir. Kabar ini adalah kabar baik yang kita sebut Injil, the gospel. Dan the gospel itu adalah sang logos menjadi manusia. Kemudian dia bilang gini, Injil, gospel, ceritanya mencakup esensi dari semua dongeng dan narasi yang ada di dunia. Namun cerita ini masuk ke dalam sejarah dan menjadi kenyataan di bumi. Cerita ini jadi kabar Injil. Dan kabar ini tidak menghapus legenda, malah membuat keindahan legenda menjadi suatu kenyataan dalam hidup orang beriman. Terutama akhir yang bahagia, happy ending. Saudara tahu setelah pembicaraan ini, 12 hari kemudian, Louis menulis pada temannya Arthur Greaves. Dia bilang ini, 12 hari aku merenung setelah pembicaraan dengan Tolkien. Aku jadi orang Kristen. Karena setelah aku selidiki, cerita kekristenan bukan dibuat oleh manusia. Dia bilang, ini benar-benar bukan dari dunia ini. Nah saudara perhatikan, Tolkien bicara tentang happy ending yang didambakan oleh semua manusia. Saudara pernah gak nonton film? Terus terakhir terus saudara bilang gini, Suraboyon ya, yang online Suraboyon, sorry. Lehala, lo kok endingnya kayak gini? Saudara bilang, lo lakon iki mati tak gak sih? Embo. Penjahatnya ini kalah atau menang? Embo. Mikiro dewi. Nah, itu sutradaranya bilang begitu kepada saudara. Saudara bonci ya, sudah bayar mahal-mahal, sudah lihat seru-serunya, sudah ada tension, terakhir gak jelas. Iki sing menang sopo? Gak ru. Lah kan sebel. Kenapa? Karena dalam hati kita itu benci sesuatu yang gak jelas endingnya. Gak ada happy endingnya. Kita suka film atau cerita atau kisah yang berakhir dengan happy ending. Nah perhatikan apa yang Tolkien katakan. Kalau kita berusaha menulis cerita kita sendiri. Kita berusaha tulis cerita kita sendiri. Kita tuh kepinginnya cerita kita. Cerita saudara. Happy ending. Keluarga bahagia. Anak-anak sehat. Anak-anak punya keluarga yang bahagia juga. Hidupmu happily ever after. Kita berusaha tulis itu semua. Tapi kenapa waktu kita berusaha tulis itu semua, akhirnya kok frustrasi? Kenapa? Karena waktu kita tulis semua itu banyak kegagalan. Tapi Tolkien mau ngomong gini, saudara tahu? Saudara tidak perlu lagi menulis ceritamu sendiri. Tuhan sudah menyediakan cerita yang lebih indah daripada ceritamu. Tuhan sudah menyediakan akhir yang lebih indah. Akhir yang bahagia. Tuhan menyediakan happy ending yang terindah bagi saudara. Bagi setiap musim hidup saudara. Dia bersama dengan saudara. By the way,
belum terjawab kan? Kenapa kok kita mendambakan happy ending? Saudara mau tahu kenapa? Saya mau niru Blaise Pascal. Blaise Pascal itu bilang bahwa hati kita itu ada lubang yang berbentuk Tuhan yang kita berusaha isi dengan berbagai macam. Saya pakai dengan narasi kita hari ini. Kita memiliki lubang di dalam hati yang berbentuk cerita. Kita berusaha mengisinya dengan cerita-cerita fana, logos-logos fana yang dunia tawarkan. Saudara tahu? Semua kehausanmu yang ada di sini hanya cerita Injil. Firman yang menjadi manusia. Kalau dalam bahasa kredo adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Hanya itu yang bisa memenuhi dan memuaskan lubang di dalam hati kita. Hanya cerita Injil, firman yang menjadi manusia, yang bisa memuaskan lubang yang ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Nah, mungkin saudara bilang, wow, khotbahnya hari ini agak beda ya, pastor ya. Banyak cerita-cerita, yes. Mungkin saudara tanya, apa hubungannya sama hidupku ini? Apa? Mungkin ada yang lebih mentah lagi. Apa hubungannya ambil toko kui? Apa hubungannya sama bank account kui? Sekarang sepi pastor, lagi pusing. Let me tell you. Mungkin saudara sedang berusaha menulis ceritamu sendiri. Nah, implikasi bagaimana? Implikasinya sama cara pandang kita. Ini apa hubungannya sama kita? Saya tahu Anda tanya itu. Makanya saya kasih jawabannya, oke? Saudara gini ya. Kenapa semua cerita, mitos atau kisah di dunia akhirnya gagal? Meskipun cerita itu, semua cerita-cerita, mau sinetron, mau apalah semualah, drama, itu selalu ada pahlawannya, selalu. Tapi kenapa semua cerita mitos di kisah di dunia ini akhirnya gagal? Begini saudara, saya kasih contoh aja ya. Saat kita nonton The Avengers Endgame, saya mau cerita ini bakal ada, kalau saudara belum nonton, ini bakal spoiler ya, sorry ya. Ini filmnya udah lama, kalau saudara belum nonton ya salamu dewe gitu saudara ya. Ini udah lama gitu saudara ya. Atau mungkin saudara gak even peduli, gak peduli, aku senengnya sinetron kok pak, FTV, ya sudah, saya kasih tahu ceritanya ya saudara. Jadi kalau saudara nonton Avengers di Endgame, waktu Doctor Strange itu ditanyain sama para superhero yang lain, Thanos ini ya, gimana caranya ngalahin? Kan kamu bisa ngelihat masa depan. Ayo coba lihat. Akhirnya Dr. Strange ceritanya, dia langsung lihat masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, masa lalu, masa sekarang. Wah, terus dia bilang, ada 16 juta kemungkinan. Wah, 16 juta skenario. Tapi cuma ada satu cara untuk ngalahin. Dan satu cara ini dibutuhkan ada yang mati. Wah, mirip-mirip Alkitab, saudara gitu ya. Ngalahin Thanos dengan Infinity Stone-nya itu ya, saudara ya. Itu gimana caranya ngalahin? Dan saudara setelah cut the story short, akhirnya dia nggak ngomong siapa yang mati. Itu di sebelumnya. Di Endgame baru ketahuan siapa yang mati. Oh ternyata yang mati, Tony Stark, Iron Man. Ya. Iron Man mati berkorban mengalahkan Thanos dengan menggunakan batu Infinity, sehingga yang di sini itu ya mati, seret gitu. Nah saudara, keren ya gitu. Wow, luar biasa banget. Saudara kalau nonton itu di premier zaman itu, tepuk tangan semua, luar biasa, keren banget. Nah, ini fiksi. Tapi saudara baca banyak cerita tentang kepahlawanan. Cerita nyata dalam dunia tentang kepahlawanan. Akhirnya tetap gagal menginspirasi kita. Kenapa kok gagal? Kenapa kok bisa gagal untuk memuaskan hati kita? Kenapa? Karena yang kita butuhkan bukan seorang pahlawan yang jadi teladan. Bukan seorang pahlawan yang jadi inspirasi bagi kita. Karena pahlawan yang jadi teladan dan inspirasi bagi kita pada akhirnya sangat membebani kita. Siapa yang bisa jadi kayak Tony Stark, Iron Man? By the way itu fiksi. Siapa yang bisa sekaya itu? Gak ada. Siapa yang bisa? Kalau kita lihat kisah nyata, Martin Luther King Jr. Susah. Siapa yang bisa jadi Nelson Mandela? Siapa yang bisa jadi kayak Bung Karno? Siapa yang bisa jadi kayak Gus Dur? Standarnya tinggi sekali, kita gak mampu mungkin. Kita pasti gagal. Kalau Yesus Kristus hanya jadi pahlawan yang menjadi teladan, juga sangat membebani, bisa menghancurkan kita. Siapa yang bisa jadi seperti Yesus? Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, saudara akan argue, ya iku Yesus, aku gak iso.
Disalib, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku gak iso, iku Yesus. Memang saudara, kita gak bisa. Namun apa yang berbeda? Yesus sang Logos yang menjadi manusia. Apa bedanya? Perhatikan di sini. Ini nyambung sama kita. Yesus Kristus bukan hanya sekedar pahlawan yang menjadi teladan dan inspirasi kita. Namun dia adalah pahlawan sejati saudara yang menyelamatkan saudara secara nyata dari belenggu dosa dan maut. Dia bukan hanya tokoh fiksi yang bisa kita jadikan inspirasi. Dia adalah pahlawan yang nyata bagi hidupmu. Itulah sebabnya kalau kita melihat firman Tuhan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Dia adalah gambaran kasih karunia itu. Tuhan turun cari saudara yang berdosa. Tuhan turun sang kebenaran jadi dosa. Untuk siapa? Untuk saudara. Kalau kita suka cerita kepahlawanan, kita suka cerita pembebasan, kita suka cerita pengorbanan, kasih yang tanpa syarat. Perhatikan, dengarkan. Karya jadi manusia dengan kasih tanpa syarat, rela berkorban. Yang mulia jadi hina, yang tidak bersalah harus dihukum, yang kudus jadi dosa, yang kekal menjalani maut. Untuk menebus, untuk membebaskan, berkorban untuk memberikan kemuliaan bagi saudara yang hina, kebenaran bagi saudara yang bersalah, kekudusan bagi saudara yang berdosa, kehidupan kekal buat saudara yang seharusnya mati. Dia adalah perwujudan kisah cinta yang terbesar di seluruh jagat raya. Dia yang cantik mengasihi kita yang buruk rupa, the ultimate beauty and the beast. Dia yang menukarkan hidupnya demi menyelamatkan kita yang jahat, keras kepala dan tidak berdaya. Dengan gagah berani dia menghadang maut demi membebaskan kita dari belenggu dosa. Supaya kita yang gak lovely, kita yang buruk, bobrok, ugly, kita gak cantik, dikasihi, diangkat, didandani, supaya kita jadi cantik bagi dia. Itu yang dilakukan. Dialah happy ending yang kita dambakan sesungguhnya. Melalui kematian Yesus, disalib dan kebangkitannya, Kristus selalu hadir menjadi pahlawan kita, menjadi happy ending kita. Di dalam setiap momen kehidupan kita, Dia menjadi happy ending kita. Kalau hari ini Anda sedang bergumul, saudara sedang berusaha nulis ceritamu sendiri, saudara doa sama Tuhan, Tuhan happy endingku mana? Let me tell you, Kristus hadir di sana. Kristus menggenggam hidupmu. Dialah happy endingnya. Kalaupun cerita yang saudara berusaha tulis kelihatannya gak happy ending bagi dunia dan sampai saudara mati, menurut pandangan dunia hidupmu tidak happy ending. Tetapi di dalam Kristus, waktu orang percaya berpulang, waktu orang percaya meninggal, kematian kita ini happy ending saudara. Karena Dia hadir saat engkau hidup. Waktu engkau mati, Dia hadir menyambut engkau di dalam kekekalan, melalui karya salibnya, melalui kebangkitannya,
Dia menjadi happy ending kita. Kristus Raja kita, penyelamat kita, menyambut kita. Mungkin kalau di surga saudara ketemu, I told you, I am with you, Immanuel. Waktu engkau menangis, aku ada di sana. Bahkan sampai saudara mengembuskan nafas terakhir, I am there. Dan aku menyambut engkau. I am there every step of your life. Even when you die, you are alive with me. Engkau hidup bersama dengan aku. Maukah saudara berhenti menulis ceritamu sendiri? Saudara frustrasi? Saudara gagal? Saudara hampa? Jangan-jangan logosmu gak cocok. Kau pakai cara-caramu untuk dapatkan kebahagiaan. Maukah engkau mempercayakan hidupmu di dalam ceritanya yang jauh lebih indah? Cerita di atas semua cerita. Amin, saudara. Pertanyaan reflektif. Apakah kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, Sang Pahlawan itu, anaknya yang tunggal, Tuhan kita? Apa yang jadi logosmu? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Maukah saudara menghidupi ceritanya? Mari sama-sama kita bertobat dari menghidupi cerita kita sendiri dan membuat narasi hidup dengan kekuatan sendiri. Pandanglah dia yang sudah menjadi pahlawan, bukan teladan, tapi pahlawanmu yang menyelamatkanmu, sehingga ceritanya dia itu jadi ceritamu. Bukan lagi dongeng, tetapi jadi kenyataan. Karena dialah cerita dari semua cerita yang kita dambakan. Hidupilah ceritanya. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sebelum meresponi dan menyanyikan lagu All I Have Is Christ. Karena Injil, saat saudara frustrasi, saat saudara gagal, saudara hampa, masih ingat ini? Ingat ini, ilustrasi ini. Ingat, jangan-jangan engkau menghidupi kehidupan yang tidak sesuai logos, tidak sesuai tujuan, tidak sesuai alasan kenapa itu diciptakan. No wonder saudara itu frustrasi. Bertobat saudara, kembali temukan logos tujuan hidup di dalam siapa? Kristus. Karena Injil kita sadar bahwa kita bukan lagi hidup untuk dunia, namun tujuan logos hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Injil kita tidak menghidupi cerita buatan kita sendiri, namun kita dimampukan hidup di dalam ceritanya Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Karena Injil kita sadar bahwa Kristus bukan hanya menjadi teladan buat kita, namun dialah pahlawan kita yang sejati. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dulu hilang dalam gelap, hatiku tersesat, dosa samakan sengatnya, buatku binasa. Harapanku telah menyimpang, tolak kehendakmu, kasihmu yang membuatku terima anugerahmu. Haleluya, haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Jadikan lagu ini doa kita sewaktu ku hilang arah. Amin. Sewaktu ku hilang arah, ku takkan kasihmu, engkau melihat dirimu, tuntun kesalibmu, dan ku pandangkan kasihmu, kau tanggung dosaku, kau menyerah
miliknya. Katakan, haleluya. Sekarang ku jadi milikmu dan hidup bagimu. Bila ku taat dan terus Semua karunia. Amin. Deklarasikan. Bapa, pakailah hidupmu seturut kehendak. Bapa, pakailah hidupku. Bapa, pakailah hidupmu seturut kehendakmu. Biar ku memujimu selalu, agungkan namamu. Sembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya, Kristus milikku. Haleluya, Yesus hidupku. Haleluya. Haleluya, all I have is Christ. Haleluya, Jesus is my life. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu. Seringkali kami menghidupi cerita kami sendiri Tuhan. Kami buat narasi hidup dengan kekuatan sendiri. Dan seringkali kami akhirnya frustrasi. Kami sering gagal. Kami sadar bahwa kami hampa. Gak sedikit dari kami yang bahkan rusak, hancur, mengalami kerusakan. Kerusakan hubungan, kerusakan keluarga. Karena kami pakai cara kami sendiri buat narasi sendiri. Tapi terima kasih firman hari ini mengingatkan kami bahwa cerita yang kami cari-cari, kami temukan di dalam Engkau. Engkaulah pahlawan yang menyelamatkan kami. Engkaulah cerita dari semua cerita yang kami dambakan. Engkaulah happy ending yang kami cari-cari. Kami carinya di tempat-tempat yang fana, kami carinya di kekayaan, kami carinya di seks, kami carinya di pasangan, kami carinya di penerimaan orang. Dan itu semua selalu menghancurkan. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih. Melalui kredo rasuli kami diingatkan bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, Logos yang menjadi manusia. Cari kami orang yang berdosa buruk rupa, the ultimate beauty and the beast. Pahlawan kami, yang memegang hidup kami, yang sudah mengalahkan musuh kami yang terbesar. Bahkan kematian pun Kau kalahkan. Sehingga kami tahu di dalam Engkau kami memiliki happy ending yang terbesar. Saudara, terima hari ini. Mungkin hari-hari ini Kau sedang bergumul tentang apapun. Bisnismu, keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu. Apa yang menjadi pemikiranmu, kekhawatiranmu. Ingat, Immanuel, Tuhan bersama dengan engkau. Salib membuktikannya. Dan biarlah engkau mempercayakan hidupmu untuk menghidupi ceritanya Tuhan. Saudara, terima ini, bahwa dialah happy ending saudara yang terindah, terbesar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama kita akan arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang saudara. Cuma dikasih Kristus. Dia sudah memberikan dan menulis cerita di atas segala cerita. Maukah engkau menghidupi ceritanya? Biarlah engkau hidup di dalam kisah yang sudah ditulis. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang menguatkan saudara, memberkati saudara, menyertai saudara dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
Happy Sunday. God bless you.